Pasang surut bahtera selebritis yang poligami memang terjadi. Ada yang boleh dibilang sukses dan langgeng hingga kini, ada pula yang semula bertahan lalu terhempas. Sebut saja Cut Keke, bintang sinetron senior ini relatif adem-adem ayem saja, meski dirinya jadi istri kedua pengacara Malik Bawazir, bahkan sudah 13 tahun ia menyandang status istri kedua Malik. Kabarnya hubungan Cut Keke dengan istri pertama Malik kini makin harmonis. Jika Cut Keke masih bertahan, sebaliknya pedangdut Nita Thalia malah memilih bercerai setelah 20 tahun menjadi madu kedua seorang pengusaha Nurdin Ruditya. Ia memilih bercerai dari suaminya dan kini menjadi single parent. Sebetulnya dari awal pernikahan juga memang sudah banyak percekcokan gitu. Tapi bukan karena hal poligami. Mau istri pertama, mau istri kedua, mau istri ketiga. Kalau terlalu banyak disakiti pasti akan berontak juga. Pun dengan Inara Rusli yang baru bercerai dengan Virgon Tambunan. Secara terang-terangan saat hendak dipoligami mantan suami, ia memilih hidup mandiri meski tanpa suami. Karena sungguh sangat sulit ya untuk kita bisa ada di titik mengafirmasi kita punya inner child, kita punya deep trauma, kita punya isi hati. Gak semua orang bisa punya keberanian untuk mengungkapkan itu dan mengafirmasi itu. Aku yakin bukan cuma aku sih, tapi semua orang pasti akan mengalami hal yang sama. Patah tumbuh berkali-kali dalam sepanjang perjalanan proses hidupnya. Bukan cuma hitungan sekali, 2 kali, aku rasa kayaknya setiap orang di sini pasti akan mengalami patah tumbuh berkian kali. Menjadi manusia versi aku adalah kita harus bersyukur atas segala ujian dan rasa sebagaimana kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Karena baik itu ujian maupun itu nikmat yang sudah Allah berikan, itu adalah merupakan bentuk kasih sayang dari Allah untuk kita. Sementara Irfan Hakim yang sempat ditawari istrinya Della Sabrina untuk berpoligami, lebih memilih tak mau mengambil kesempatan itu karena khawatir tidak bisa berlaku adil. Lantas seperti apa penolakan Irfan Hakim? Jadi istri gue, aku nggak melarang kamu untuk berpoligami ya. Ya iyalah memang harus seperti itu dan aku juga tidak wajib melakukannya. Ya udah santai aja dan satu istri aja belum bisa membahagiakan dan maksimal, jangan sok-sokan deh nambah satu kau buat gue gitu. Tapi bukan berarti mengharamkan itu, boleh-boleh saja jika mampu. Ikatan cinta yang sudah kita bangun bersama-sama 17 tahun ini mudah-mudahan bisa bertahan sampai hanya maut yang memisahkan. Jadi mudah-mudahan kita bersatu tidak hanya membahagiakan di dunia saja, tapi juga bisa berbahagia bersama nanti di akhirat, di surga, insya Allah. Saat polemik poligami membeli selebriti dengan segala masalah dan ujian di dalamnya, di Kota Bima, beredar sebuah video di mana 3 istri diduga madu-madu seorang sekretaris daerah Kota Bima meronta pada suaminya karena berebut giliran tinggal. Ketiga istri ini terekam kamera saat saling berebut suaminya hingga sang sekda bingung. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Pasti tahu saya istrinya. Pasti tahu saya istrinya. Kata orang kan tahun-tahun awal, 5 tahun awal itu penuh dengan cobaan. Enggak, cobaan dalam pernikahan itu setiap tahun, setiap bulan, setiap hari pasti ada. Karena apa? Karena ibadah terlama itu adalah menikah. Sholat ya 5 menit lah ya kurang lebih.
puasa cuma subuh sampai maghrib sebulan ketika Ramadan. Kalau menikah itu bertahun-tahun, jadi setannya juga banyak, pasti banyak rintangannya juga. Ada kesadaran, intinya sih bahwa kesadaran bahwa kita itu nggak sempurna, pasangan kita pun nggak sempurna, kita pun nggak sempurna. Jadi yaudah, terima kekurangan masing-masing, nikmati kelebihan masing-masing, sudah seperti itu. Dan jangan membesar-besarkan masalah yang kecil. Masalah besar kita kecilkan saja dan komunikasikan, itu saja. Sementara kehidupan pasangan Fairuz Arafiq dan Sony Septian terbilang harmonis dan penuh cerminan kesetiaan sebagai sepasang suami istri. Derai kemesraan dan kesetiaan itu bahkan ditunjukkan Fairuz meski dalam balutan ujian. Ya, sang suami sudah sepekan lebih dirawat secara intensif di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta. Awalnya, Sony Septian sempat dirawat setelah keracunan makanan, tapi setelah pulang tak lama berselang, Sony kembali harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sony itu kemarin sempat sakitnya pencernaan. Nah terus karena ada kepalanya pusing-pusing terus kan, sakitnya lumayan, jadinya dokter menyarankan untuk MRI gitu. Jadi setelah di MRI sama ada beberapa kali pemeriksaan melalui mesin gitu. Terus akhirnya ternyata ada di kepalanya itu kayak ada penyempitan gitu. Jadi memang harus kayak ada tindakan lah gitu. Ya yang tadinya harus pulangnya tadinya cepet kan, terus jadinya jadi lebih lama di sini karena memang masih tahap observasi. Terus juga mengenai tindakannya juga kan butuh proses tuh. Pembentukan tim dokternya kayak gitu. Jadi aku di sini masih nunggu sih. Belakangan diketahui jika Sony Septian mengalami penyempitan pembuluh darah di bagian otak. Saat kondisi suami terkuai lemah di rumah sakit, melalui akun Instagramnya, Fairuz pun berusaha mengautkan sang suami. "Jangan menyerah sayang," tulis Fairuz sambil membubuhkan foto telapak tangannya menggenggam erat tangan Sony. Ya paling sedihnya tuh ya dia kan kepala keluarga ya gitu. Terus ngeliat dia kayak gitu yang biasanya dia yang selalu nyemangatin aku gitu. Terus tiba-tiba sakit. Itu aja sih. Jadi ya aku pengen dia cepat sembuh aja gitu kan, kasihan gitu ngelihat dia yang tiduran kayak gitu tuh kayak dia ngerasain sedihnya. Dia tuh tipe orang yang kayak nggak mau nyusahin orang gitu. Biasanya kan dia nyemangatin kita. Aku inget waktu pas aku sakit kemarin, dia ngurusin anak-anak, terus aku ngurusin dia gitu. Jadi kayak emang aku tuh kayak ngerasa bahwa ya nggak mau ngeliatin dia sedih di dia sih gitu. Jadi ya kalau di depan dia tuh aku kayak nggak ada apa-apa aja gitu, jadi nyemangatin dia gitu, karena kan apapun alasannya ngagetin ya gitu. Tiba-tiba yang seharusnya cuma pencernaan doang tiba-tiba ada kayak gini gitu. Aku pikir pusing biasa gitu kan. Sering sakit kepala sih, jadi kepalanya tuh sering sakit. Jadi memang sebenarnya dia tuh udah sakit tuh kalau bisa dibilang kurang lebih tuh setahunan. Tapi pusing kayak biasa gitu loh, pusing kalau minum obat hilang. Awalnya cuma gitu-gitu doang, makin kesini makin sakit gitu, kepalanya makin nggak enak. Nah waktu kemarin pas dia sakit pencernaan itu mungkin kayak makin berasa kali. Terus sakit kepalanya kan memang kerasa juga kan. Terus aku bilang ya udah coba ditanyain aja sama dokternya, kepalanya kepala kamu sakit tuh selama ini kenapa gitu kan. Ternyata pas ditanya sama dokternya menyarankan untuk MRI itu sama MRA. Jadi ada yang leher sama kepala gitu kan untuk pemeriksaannya. Dan ternyata keluar hasil itu. Jadi memang ibaratnya tuh kayak lebih awal lah taunya. Tapi yang jelas kedatangannya Sony dan pemeriksaannya itu awal lebih dini. Jadi nggak hampir
sampai nunggu terjadinya hal-hal fatal gitu. Jadi alhamdulillah ketahuannya lebih awal gitu. Di depan juru warta, Fairuz juga sempat membeberkan ihwal kondisi sang suami. Ia berusaha mendampingi sang suami dengan sepenuh hati, seraya berharap Sony bisa segera pulih. Anak staycationnya di sini. Jadi bisa semoga jadi penyakitnya disembuhin. Semoga jadi sehat, infusnya nanti dicopot. Iya, rasanya ini serata sakit, serata Jadi besok udah bisa pulang. Dia tahu dedinya lagi sakit gitu, kita kasih pengertian. Abang Fas sama kakak Ejes tuh ngerti sih gitu, nanti ketemu lagi ya. Dan aku kan pengennya selamanya sama dia sampai tua bareng-bareng gitu, bisa sama-sama gitu. Dan aku yakin sih, maksudnya kejadian ini ya Allah masih sayang sama kita, dikasih taunya dari sekarang kan. Karena dokternya ngomong, ini kamu Allah, kamu gak usah khawatir ya gitu, gak usah takut. Allah tuh masih baik loh ngasih tahu kamu dari sekarang, karena banyak banget kejadian-kejadian yang kondisi Sony itu ada yang tiba-tiba pingsan, jatuh, nggak sadarkan diri katanya gitu. Jadi terus ada yang bisa menjadi stroke kayak gitu-gitu. Jadi macam-macam. Makanya alhamdulillahnya masih dalam tahap ini udah ketahuan, jadi bisa ditangani gitu, akan ditangani sama tim dokternya gitu. Dan katanya sih dokternya lagi observasi nih apa yang harus dilakuin gitu. Doain aja yang terbaik, mudah-mudahan semua hasilnya baik.